Selamat sore. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi ketiga yang membahas tentang persamaan nonlinier. Jadi di sini persamaan nonlinier ini adalah suatu persamaan yang membentuk sebuah garis. Membentuk sebuah garisnya tidak linier tetapi membentuk sebuah kurva. Nah, di mana untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus mencari akar-akar persamaan yang menghasilkan nilai nol, di mana nilai nol ini merupakan suatu nilai yang terdapat antara perpotongan sumbu X dengan nilai persamaannya. Jadi penyelesaian persamaan nonlinier itu sebenarnya merupakan penentuan akar-akar persamaan nonlinier. Nah, di mana akar sebuah persamaan fx itu sama dengan 0. Jadi nilai-nilai x yang menyebabkan nilai sebuah persamaan itu harus sama dengan 0. Nah, jadi dengan kata lain, akar persamaan fx ini adalah merupakan titik perpotongan antara kurva fx dan sumbu x-nya. Seperti ini kurvanya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa fungsi y sama dengan fx itu membentuk sebuah garis di mana garisnya itu tidak linier, yaitu garis membentuk sebuah kurva non-linier. Nah, di mana penyelesaian dari persamaan y sama dengan fx ini yang kita cari nilai akar persamaannya nilai x-nya adalah 0. Nah, nilai 0 ini merupakan titik pembagi penyelesaian persamaan nonlinier karena nilai x sama dengan 0 ini merupakan titik di mana terjadi perpotongan kurva antara sumbu x dengan persamaan y sama dengan x. Nah, jadi syarat-syaratnya untuk akar persamaan itu ada beberapa, yaitu penentuan akar persamaannya, di mana untuk nilai x-nya ini harus bernilai lebih besar harus memiliki nilai yang lebih kecil dari 0. Nah, jadi di sini pada kurva yang paling atas bisa kalian lihat bahwa nilai A pada fungsi FA dengan nilai B pada fungsi FB jika dikalikan ini adalah positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, negatif adalah kecil daripada 0, maka range antara nilai A dengan nilai B ini akan terdapat suatu penyelesaian atau terdapat akar persamaan. Sedangkan syaratnya jika nilai A bernilai positif dalam fungsi FA dikalikan dengan nilai B bernilai positif dalam fungsi FB, di mana positif kali positif sama dengan positif, hasilnya akan lebih besar dari 0, maka pada range A, B ini tidak dapat dikatakan terdapat akar atau penyelesaian X sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini penentuan akar persamaan ini harus lebih kecil daripada 0. Kemudian kita masuk ke penyelesaian persamaan nonlinier, di mana untuk menyelesaikan persamaan nonlinier itu ada dua metode. Yang pertama adalah metode tertutup. Itu ada metode tabel, metode biseksi, metode regula falsi. Dan yang kedua ada metode terbuka. Itu contohnya metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode Secant. Nah, kita pada pertemuan ini kita akan membahas dulu untuk metode tertutupnya, di mana metode tertutup itu terdiri dari metode tabel, biseksi, dan regula falsi. Nah, perbedaan antara metode terbuka dengan tertutup adalah kalau metode tertutup itu kita akan mencari akar persamaan pada range tertentu atau ada nilai batasnya, batas awal, batas atas, dan batas bawah, di mana dalam range AB ini akan terdapat hanya satu akar dan hasil yang akan dihasilkan pada penyelesaian metode tertutup ini akan selalu konvergen, artinya hasilnya akan memusat pada satu titik. Sedangkan kalau metode terbuka
itu diperlukan tebakan awalnya untuk menyelesaikan persamaan non-linear, di mana akan dipakai xn dipakai untuk menghitung xn plus 1, dan hasil yang dihasilkan dari penyelesaian secara metode terbuka ini dapat konvergen atau divergen, dapat memusat pada satu titik atau divergen, menyebar ke berbagai arah. Nah, inilah perbedaan antara metode tertutup dengan metode terbuka. Oke, kita masuk kepada metode yang pertama, metode tabel atau metode tabulasi. Nah, metode tabulasi ini sudah pernah saya bahas pada pertemuan kedua untuk materi pertama. Di situ mungkin bisa kalian lihat kembali bagaimana metode tabulasi. Oke, saya akan sedikit flashback untuk metode tabel atau tabulasi. Oke, untuk metode tabulasi akan saya flashback dari materi pertama di pertemuan kedua. Di sana pada materi pertama ada contoh soal nomor 3, di mana ada persamaan 2x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Dengan menggunakan metode analitik, kita mendapatkan nilai x1-nya 0,8229 dan x2-nya kita mendapatkan minus 1,8229. Kemudian kita mencoba untuk menyelesaikan persamaan non-linear tersebut dengan tabulasi menggunakan komputasi. Oke, di sini saya coba iterasinya mulai dari nomor 1 sampai 10 saja. Kemarin x-nya kita coba secara try and error. Saya mulai dari minus 5. Saya coba mulai dari minus 5 sampai saya batasi untuk batas bawahnya sampai plus 4 saja. Oke. Kemudian nilai x ini kita masukkan ke persamaan 2x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Oke, kita coba masukkan untuk iterasi yang pertama dengan nilai x min 5 kita masukkan ke persamaan apakah menghasilkan nilai 0. Berarti 2 dikali x kuadrat, x-nya di sini adalah minus 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali minus 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 37, sedangkan dari persamaan hasilnya sama dengan 0 yang dicari. Maka bisa kita coba lagi untuk iterasi selanjutnya dari minus nilai x minus 4 sampai yang keempat. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa nilai 0 itu terdapat di antara range x-nya min 2 dan min 1 serta 0 dengan 1. Nah, di antara range x tersebut maka didapatkanlah nilai 0. Maka kita bagi lagi antara min 2 dengan min 1 itu sebagai batas x yang kedua, dan nilai batas antara 0 sampai 1 itu sebagai x1-nya. Kemudian bisa kita lihat secara grafik. Kita buat grafiknya. Oke, kita buat grafiknya ya. Oke. Kita buat grafiknya. Aduh. Nah, di sini sudah terdapat grafiknya. Nah, di mana grafiknya ini di grafiknya ini terlihat bahwa nilai daripada x sama dengan 0 itu terdapat di antara min 2 dengan min 1. Di sini kalau di grafik sampai ke 0 dan dari 0 sampai ke 2. Jadi di sini perpotongan persamaan 2x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0 dengan sumbu x itu terdapat di antara minus x-nya min 2 sampai 0 dengan 0 sampai 2. Oke. Nah, kemudian di sini kita mau
cari nilai pasti daripada X-nya berapa untuk mendapatkan persamaan sama dengan 0 ya. Kemudian kita perkecil lagi, kita ambil hanya nilai di mana fx-nya dihasilkan sama dengan 0, yaitu di range antara X min 2 sampai min 1 dengan 0 sampai 1. Nah, di sini terlihat bahwa grafiknya semakin kelihatan perpotongan itu terdapat di antara minus 2 sampai minus 1,5 dengan di antara 0,5 sampai dengan 1. Nah, kemudian ini kita cari secara metode tabulasi, jadi kita iterasikan lagi untuk mendapatkan X sama dengan 0. Jadi ini saya persingkat karena ini sudah pernah dibahas pada materi sebelumnya. Jadi saya persingkat aja bahwa kita mencari nilai itu dari minus 2 sampai ke minus 1, dan untuk X1-nya dari 0 sampai ke 1, di mana yang paling mendekati untuk mendapatkan persamaan X sama dengan 0 ya. Nah, dengan toleransi untuk mencarinya adalah 0,0001. Nah, sehingga kita dapatkan kemarin bahwa untuk X1-nya dengan metode tabulasi didapatkan nilai 0,822876, sedangkan untuk X2-nya didapatkan nilai min 1,82288. Nah, di sini terdapat perbedaan antara secara metode numerik dengan tabulasi dengan metode analitik, dengan selisih perbedaan yang masih masuk ke dalam toleransi 0,0001. Oke. Nah, ini merupakan metode tertutup yang pertama yang akan kita bahas hari ini. Kemudian kita masuk ke metode kedua, yaitu biseksi. Oke, kita bahas dulu untuk metode biseksi atau yang lebih dikenalnya dengan metode bagi dua, di mana metode biseksi akan membagi range menjadi dua bagian. Jadi tadi pada X1-nya untuk mendekati nilai 0 atau sama dengan 0 itu berada antara range 0 sampai 1, sedangkan untuk X2-nya berada di antara range min 2 sampai min 1. Jadi di sini nilai atas dan nilai bawah untuk X1 yaitu 0 dengan 1 akan dibagi menjadi 2. Jadi 0 tambah 1 dibagi 2. Begitu juga dengan X2, nilai atas tambah nilai bawah dibagi 2, yaitu min 2 ditambah min 1 dibagi 2. Nah, kemudian dari dua bagian ini akan dipilih bagian yang mengandung akar persamaan, dan jika tidak mengandung akar persamaan akan dibuang. Nah, hal ini akan dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan di mana ditemukan fx sama dengan 0 atau fx mendekati dengan 0. Nah, oke. Di sini bisa kalian lihat untuk langkah-langkah dari metode biseksi atau metode bagi dua. Yang pertama adalah langkah yang pertama, untuk menggunakan metode biseksi terlebih dahulu tentukan batas bawah atau nilai A-nya dan batas atas atau nilai B-nya. Kemudian dihitung nilai tengahnya di mana X sama dengan A plus B dibagi 2, atau nilai bawah ditambah dengan nilai atas dibagi 2. Kita lihat pada grafik di mana di sini ada nilai A dengan ada nilai B, di mana nilai A ini sebagai X1 dengan nilai B ini sebagai X3. Kemudian kita tentukan nilai tengahnya, berarti A ditambah dengan B atau X1 ditambah dengan X3 dibagi dengan 2, maka didapatkanlah X2. Ini sebagai nilai tengahnya. Nah, kemudian langkah yang kedua, dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematis, di dalam suatu range terdapat akar persamaan bila FA dan FB berlawanan tanda atau dituliskan FA dikali FB kurang daripada 0. Maka di sini kembali lagi pada slide yang awal tadi saya katakan bahwa jika pada range
A dikali dengan FB itu kurang dari 0, maka pada range A dengan range B ini terdapat akar persamaan. Tetapi jika fungsi A dikali dengan fungsi B ini lebih besar daripada 0, maka di antara range A dengan B ini tidak terdapat persamaan dan bisa dibuang. Nah, kita lihat pada grafik. Kemudian sudah kita mendapatkan X2 sebagai nilai tengahnya, maka kita cek dulu pengecekan untuk keberadaan akarnya. Di mana X1 dengan X2 ini kita lakukan pengecekan apakah ada keberadaan akarnya. Jika X1 ini dikalikan dengan X2 lebih kecil daripada 0, maka ada keberadaan akar antara X1 dengan X2. Nah, kita lihat bahwa X1 di sini nilainya, kita tarik ke atas, nilainya adalah positif, dan X2 ini juga bernilai positif. Jadi ketika positif dikali dengan positif, maka hasilnya adalah positif, dan positif lebih besar daripada 0, maka range antara X1 dengan X2 tidak memiliki akar persamaan. Kemudian kita lakukan pengecekan untuk range antara X2 dengan X3. Nah, X2 ini bernilai positif, sedangkan X3 ini bernilai negatif. Maka ketika positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif, dan negatif lebih kecil daripada 0, sehingga range antara X2 dengan X3 ada keberadaan akar persamaan. Nah, setelah kita melakukan pengecekan keberadaan akar dan kita mendapatkan bahwa di antara X2 dan X3 ada akar persamaan, maka kita lakukan langkah yang sebelumnya atau langkah kembali ke langkah pertama. Oke, kembali ke langkah pertama, di mana kita akan menentukan lagi batas bawah dengan batas atasnya. Nah, X2 ini sebagai batas bawahnya, X3 ini sebagai batas atasnya, tetap sebagai batas atas untuk X3. Nah, jadi X2 ini kita tarik sebagai X1, dan X3 ini kita tarik tetap menjadi X3. Kemudian kita tentukan batas tengahnya antara X1 yang baru dengan X3. Didapatkanlah X2 yang baru. Nah, kemudian dicek lagi keberadaan akarnya. Dan begitu seterusnya untuk menentukan bahwa persamaan tersebut adalah sama dengan 0. Kemudian setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, batas bawah dan batas atas, baru diperbarui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Jadi langkah ini akan diulang-ulang terus sehingga didapatkanlah suatu persamaan di mana fx sama dengan 0 atau fx mendekati dengan 0. Oke. Begitu untuk metode numeriknya dengan metode biseksi. Oke, kita masuk kepada contoh penyelesaian persamaan nonlinier dengan metode biseksi. Pada persamaan yang sama, 2x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0, maka kita sudah mendapatkan bahwa nilai x1 itu berada di antara nilai bawah 0 sampai ke nilai atas 1, dan x2 berada di antara range nilai bawahnya min 2 dan nilai atasnya min 1. Maka untuk metode biseksi, langkah pertama adalah kita menentukan nilai bawah dengan nilai atas pada X1 dan X2. Oke, kita lakukan untuk nilai X1 terlebih dahulu. Nilai bawah pada X1 tadi adalah 0, dengan nilai atas pada X1 itu adalah 1. Kemudian kita mencari nilai tengahnya antara 0 sampai 1, di mana nilai tengahnya adalah A plus B dibagi dengan 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai bawah, nilai atas dengan nilai tengahnya. Kemudian masing-masing nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan 2x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Oke, kita masukkan pertama contohnya adalah untuk FA, di mana persamaannya 2x kuadrat berarti 2 dikali dengan nilai A-nya 0 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali nilai A-nya 0 dikurang 3. Hasilnya adalah minus 3. Begitu juga dengan yang B. Kita tarik saja rumusnya.
dan C. Maka di sini untuk FB-nya didapatkan nilai 1 dengan FC-nya didapatkan minus 1,5. Jadi di antara range 0 sampai 1 ini belum didapatkan nilai persamaan sama dengan 0 karena masih menghasilkan untuk FA-nya minus 3, untuk FB-nya 1, dan untuk FC-nya minus 1. Sehingga kita lakukan untuk iterasi yang kedua. Oke, pada iterasi yang kedua ini untuk mencari nilai mencari nilai bawahnya, kita akan melakukan penentuan akar persamaan atau pengecekan akar persamaan seperti yang saya sudah jelaskan pada slide untuk langkah kedua. Nah, setelah kita menentukan nilai tengahnya, untuk iterasi kedua kita menentukan dulu apakah ada akar persamaan pada range A dan C atau A dengan B. Oke, saya pakai formulasi. Jika dalam kurung FA dikali dengan FC itu hasilnya adalah lebih kecil daripada 0, maka untuk nilai bawahnya saya tetap akan menggunakan nilai bawah pada iterasi yang pertama. Jika nilai bawahnya itu lebih besar daripada 0, maka saya akan menggunakan nilai bawahnya dengan nilai tengah. Maka di sini bisa kita lihat minus 3 dikali dengan minus 1,5 hasilnya adalah 4,5. Jika 4,5 itu adalah lebih besar daripada 0, maka artinya di antara range 0 sampai 0,5 tidak ada akar persamaan, maka dibuanglah 0 ini. Tetapi jika kita menggunakan nilai bawah yang baru yaitu 0,5, begitu ya. Begitu juga dengan yang B-nya. Saya ulangi untuk formulasinya, jika FB fungsi B-nya itu dikali dengan FC itu adalah lebih kecil daripada 0, berarti ada akar persamaan di antara range 0,5 sampai 1. Maka saya akan menggunakan nilai atas yang sebelumnya. Jika tidak, saya akan menggunakan nilai tengahnya. Oke, berarti di sini 1 dikali minus 1,5 hasilnya adalah minus 1,5. Ini adalah lebih kecil daripada 0. Maka untuk nilai atasnya kita tetap menggunakan nilai 1. Oke. Kemudian untuk nilai C-nya adalah nilai tengah. Kita menggunakan A nilai bawah ditambah dengan nilai atas dibagi dengan 2. Oke. Kemudian untuk FA, FB, dan EC-nya saya tarik saja. Oke. Nah, untuk iterasi kedua sudah didapatkan dengan nilai A, B, dan C dan fungsi masing-masing A, B, dan C. Kemudian saya mau cari selisih antara iterasi yang kedua dengan iterasi yang pertama. Di sini yang saya lakukan adalah 0,5 dikurang dengan 0,75. Oke, didapatkan 0,25. Kemudian saya menghilangkan angka minusnya. Saya menggunakan absolut. Jadi minusnya ini pada metode biseksi ini dianggap adalah mutlak. Oke, jadi di sini ada selisih antara iterasi yang kedua dengan iterasi yang pertama sebesar 0,25000. Nah, ini sebagai angka error, di mana angka error yang kita kehendakin itu adalah kurang dari atau sama dengan 0,001. Jadi di sini 0,25 itu belum memenuhi syarat toleransi yang kita gunakan yaitu 0,0001. Oke. Jadi masih false di sini. Oke. Untuk iterasi yang ketiga saya ulangi. Jadi untuk iterasi kedua ini masih false, artinya adalah pada range antara 0,5 sampai ke 1 masih belum ditemukan persamaan 2x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Sehingga perlu dilakukan iterasi selanjutnya agar mendapatkan nilai 2x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0 dengan toleransi kurang dari 0,0001. Oke, untuk iterasi yang selanjutnya untuk komputasi tinggal kita tarik ya.
Oke, sehingga di sini kita dapatkan untuk error yang memenuhi syarat dari yang sudah kita tentukan 0,0001 adalah pada iterasi yang ke-14. Oke, saya kasih blok dulu warna kuning. Oke. Di sini sudah didapatkan pada iterasi ke-14 bahwa ada range dari nilai dari nilai bawah sampai nilai atas yang mendekati nilai 0 atau sama dengan 0. Di sini untuk nilai A-nya 0,822754, nilai B-nya 0,822876 dan nilai tengahnya 0,822815, dan ini masuk ke dalam toleransi kita errornya, di mana errornya kurang dari 0,0001, sehingga pada metode biseksi dengan X-nya didapatkan adalah 0,822815. Nah, langkah ini juga akan kita lakukan untuk mendapatkan X sama dengan 0 pada X2-nya. Oke, kita masuk ke metode yang ketiga atau metode terakhir pada metode tertutup, yaitu metode regula falsi. Metode regula falsi merupakan metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range-nya. Seperti halnya pada metode biseksi, metode regula falsi ini bekerja juga secara iterasi dengan melakukan update range-nya. Jadi titik pendekatan yang digunakan oleh metode regula falsi adalah dimana untuk mencari titik tengahnya adalah FB dikali dengan nilai A-nya atau batas bawahnya dikurang dengan FA dikali dengan nilai B-nya atau batas atasnya dibagi dengan FB dikurang dengan FA. Jadi ini perlu kalian catat ya untuk mencari titik pendekatan pada metode regula falsi. Saya ulangin, FB dikali dengan batas bawah dikurang FA dikali dengan batas atas dibagi dengan FB dikurang dengan FA. Jadi grafik ini akan menunjukkan nilai FB dengan nilai FA-nya pada range bawah, batas bawah dengan pada range batas atas. Jadi titik pendekatan X adalah nilai rata-rata range yang berdasarkan dengan Fx-nya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh penyelesaian persamaan nonlinier dengan metode regula falsi. Penyelesaian persamaan nonlinier dengan metode regula falsi ini sebenarnya hampir sama dengan metode biseksi. Dia akan melakukan iterasi-iterasi hingga didapatkan fungsi persamaan 2x kuadrat plus 2x min 3 itu sama dengan 0 atau mendekati 0. Nah, langkah yang pertama adalah kita melakukan menentukan nilai bawah dan nilai atas pada X1 dan X2-nya. Kita fokus pada X1 kembali ya. Untuk X1 nilai bawahnya yang sudah kita tahu adalah 0 dan nilai X1 untuk nilai atasnya yang sudah kita ketahui adalah 1. Kemudian untuk metode regula falsi ini kita cari terlebih dahulu fungsi A dan fungsi B-nya, di mana fungsi A-nya adalah kita memasukkan nilai A ke dalam persamaan 2x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Oke, kita coba untuk FA-nya 2 dikali X kuadrat, X-nya di sini adalah kita masukkan nilai A yaitu 0 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali 0 dikurang dengan 3. Jadi FA-nya di sini adalah min 3 dan FB-nya kita masukkan nilai B-nya yaitu 1 ke dalam persamaan sehingga didapat untuk FB-nya adalah 1. Kemudian setelah kita dapat menentukan FB dengan FA-nya, baru kita bisa menentukan nilai tengahnya atau nilai C-nya pada metode regula falsi. Kalau tadi dibiseksikan untuk nilai C-nya hanya nilai tengah dari A dengan B atau nilai tengah dari batas bawah dengan batas atas yang dibagi dengan 2. Tapi kalau di metode regula falsi bisa didapatkan nilai tengahnya adalah dengan sesuai rumus yang ada di slide tadi, yaitu FB-nya dikali dengan
batas bawahnya dikurang FA-nya dikali dengan batas atasnya, oke, dibagi dengan FB dikurang dengan FA. Maka didapatkan nilai C-nya atau nilai tengahnya adalah 0,75 di antara nilai bawah 0 dengan nilai atas 1. Sehingga kita bisa cari untuk FC-nya dengan memasukkan nilai C 0,75 ke dalam persamaan 2x kuadrat plus 2x min 3. Jadi di sini saya tinggal tarik. Oke, didapatkan dengan nilai FC sama dengan minus 0,375. Oke, kemudian di sini kita belum mendapatkan nilai F sama dengan Fx sama dengan 0, sehingga belum ada akar persamaan yang kita cari untuk iterasi yang pertama ini, sehingga kita lakukan untuk iterasi yang kedua. Untuk iterasi yang kedua, untuk menentukan nilai bawahnya sama dengan metode biseksi, yaitu untuk pencarian akar persamaan pada range A dengan C dengan B dengan C. Oke, jadi di sini kita menggunakan if jika FA dikali dengan FC itu kurang dari 0, maka kita menggunakan nilai bawahnya adalah nilai sebelumnya. Tetapi jika tidak ada akar persamaannya, maka kita menggunakan nilai yang baru. Oke, di sini otomatis kita menggunakan nilai yang baru ya, dikarenakan FA kali FC adalah min 3 dikali min 0,375, nilainya adalah positif, itu adalah lebih besar dari 0. Jadi artinya antara range 0 sampai 0,75 tidak ada akar persamaannya, sehingga kita menggunakan kita menggunakan nilai bawah yang baru, yaitu 0,75. Oke, untuk penentuan nilai atas atau batas atas sama seperti penentuan nilai atau batas bawah, yaitu jika FB dikali dengan FC itu lebih besar dari lebih kecil dari 0, maka kita menggunakan batas atas sebelumnya, tetapi jika tidak kita menggunakan nilai yang baru. Nah, kalau di sini otomatis kita akan menggunakan batas atas yang sebelumnya, karena 1 dikali dengan min 0,375 adalah hasilnya negatif, dan negatif kurang dari 0, maka ya, di antara 0,75 sampai 1 itu ada akar persamaannya, sehingga kita menggunakan 1. Oke, untuk penentuan C-nya kita akan sama menggunakan seperti penentuan nilai C pada iterasi yang pertama. Oleh karena itu, kita harus menentukan dulu nilai FB-nya. Saya tinggal tarik saja, kemudian saya mencari nilai C-nya atau nilai tengahnya. Saya ulangi, FB dikali dengan batas bawah dikurang FA dikali dengan batas atas dibagi dengan FB kurang FA. Maka nilai tengahnya adalah 0,818182, sehingga kita bisa menarik untuk FC-nya. Oke. Nah, di sini untuk errornya antara iterasi pertama dengan iterasi kedua kita tetap menggunakan absolut, bahwa pada iterasi pertama dengan iterasi kedua ini ada selisih sebesar 0,0682. Nah, 0,0682 ini masih jauh di atas dari toleransi yang kita inginkan, yaitu 0,0001. Sehingga ini masih lebih besar daripada 0,0001. Oke, masih false. Nah, oke. Jadi pada iterasi kedua kita juga belum menemukan fungsi persamaan 2x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0, sehingga kita perlu melakukan iterasi-iterasi selanjutnya dengan batas toleransi yang lebih kecil dari 0,0001. Oke, untuk iterasi yang selanjutnya bisa kita tarik aja dengan mudah. Oke, sip.
Oke. Oke, pada eh, iterasi yang kelima itu sudah didapatkan fungsi persamaan 2x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0 atau mendekati 0 dengan toleransi kurang dari 0,0001 pada iterasi yang kelima. Saya blok dulu ya. Saya blok kelima. Jadi pada metode regula falsi ini X1-nya bisa didapat pada iterasi kelima sebesar 0,822874 atau nilai tengah yaitu nilai C-nya sebagai X1 dengan penyelesaian secara metode regula falsi. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ya, artinya pada regula falsi hanya melakukan penyelesaian dengan iterasi sebanyak 5 kali, sedangkan biseksi melakukan penyelesaian persamaan nonlinier dengan iterasi yang ke-14. Begitu juga dengan tabulasi. Artinya adalah metode tabulasi langkahnya panjang, metode biseksi langkahnya panjang, dan metode regula falsi langkahnya lebih pendek. Artinya bisa kalian pilih yang mana antara metode tertutup ini yang bisa kalian gunakan dengan memperhatikan bahwa toleransi di antara penyelesaian ini harus kurang dari 0,0001 seperti yang sudah ditentukan. Oke, begitu juga langkah untuk X2 yang akan kalian lakukan untuk penyelesaiannya seperti langkah pada untuk mencari X1. Oke. Nah, demikianlah materi saya untuk hari ini, di mana kita sudah membahas metode tertutup pada metode numerik, ada metode tabulasi, metode biseksi dengan metode regula falsi yang bisa kalian ujikan pada contoh-contoh soal yang pada tugas yang telah saya berikan. Oke, demikianlah materi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada mungkin ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam penyampaian saya mengenai materi ini. Oke, cukup sekian saya akhirin. Terima kasih dan selamat sore.